Pemirsa, menghangatkan weekend Anda. Social Club hadir menampilkan kegiatan para perempuan cantik di sebuah acara. Di sini, Anda bisa melihat kekompakan, keceriaan, hingga gaya fashion mereka. So, don't go anywhere. Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal hingga di dunia lantaran keindahan alamnya. Bali menyimpan keunikan budaya dan pariwisata yang pesona. Tak hanya budaya, tradisi keagamaan dari tempat yang kerap disebut Pulau Dewata itu juga menarik untuk disimak. Di Social Club kali ini, kami akan mengunjungi kegiatan kelompok arisan Sekarwangi yang berisikan perempuan-perempuan Bali dengan segala keunikannya. Pemirsa Social Club MNC Lifestyle, saya Ayu Asyiwita memperkenalkan diri saya hari ini dalam rangka arisan Bali yang saya buat namanya Sekarwangi. Saya yang masih mempunyai ibunda-ibundanya saya ajak sekalian karena kita di luar Bali, saya ingin masih menciptakan bagaimana dan nuansa Bali, sehingga kita menciptakan bahwa walaupun kita di luar Bali, kita masih ada keakraban antara orang-orang Bali sendiri, ibu-ibu Bali sendiri, dan mempunyai kegiatan yang beragam di arisan ini. Sekarwangi sendiri ialah perkumpulan arisan perempuan Bali yang di dalamnya banyak terdapat dua generasi, ibu dan anak. Tentu hal ini unik. Selain bisa bersenang dengan teman-teman, juga bisa mempererat hubungan keluarga. Saya memperkenalkan teman-teman saya yang ibu-ibu arisan Bali yang sudah hadir di sini. Kita bisa lihat yuk teman-teman saya seperti apa. Yuk. Halo ibu-ibu, terima kasih udah datang. Nah ini namanya Ibu G yang di sini yang sudah menerima kita dengan tangan terbuka untuk acara hari ini. Apa aja kegiatan saya hari ini? Acara hari ini adalah menjejahitan, terus nari janger, sama nari poco-poco, terus makan siang. Masakannya Bali semua. Ini ibu-ibu yang ada ibu-ibu yang bawa masing-masing di rumah ya. Iya, masak pagi-pagi. Apa makanan Bali? Sate lilit, lawar. Jadi kita pagi-pagi masak dulu kalau sebelum kesini semuanya ibu-ibu kita. Ini ahlinya juaranya poco-poco. Nanti ya. Jadi kita nggak perlu cari guru-guru lagi ya. Siapa yang pintar mengajar kita. Biar sehat, cantik, happy. Oke. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan lagi acara. Jangan kemana-mana, ikuti kita terus ya. Siang hari itu bertempat di sebuah rumah bernuansa Bali di kawasan Jakarta Barat. Para perempuan cantik itu datang dengan busana bertemakan khas Bali, kebaya putih dan kain berwarna hijau. untuk kumpul-kumpul arisan ibu-ibu Sekarwangi, dari ibu saya sampai yang umurnya dari sudah sepuh sampai yang muda, kita kumpul semua sesama umat Hindu di Jakarta. Cantik aja warna hijau, tapi kalau putih memang untuk biasa pertemuan sembahyang gitu, biar suci bersih gitu. Ini kain dari Bali ya, dia seperti songket tapi bukan songket, jadi kayak kain biasa aja untuk biasa membuat sembahyang. Terus kebaya putih dan selendang hijau.
kebaya putih ini punya semua, karena ini kebaya wajib. Kalau sembahyang kita pakai kebaya putih. Kebetulan kalau hijau pupus ini kemarin idenya, yuk sekali-kali kita pakai hijau pupus, ayo. Dan ini pasti kepake. Kalau kita ke pura kita bisa pakai kain ini. Kita orang Bali kan identik dengan kebaya. Jadi setiap tiada hari tanpa kebaya, karena kita selalu ke pura pakai kebaya, cara adat pakai kebaya. Jadi kayaknya setiap hari deh, nasional banget. Kebersamaan. Jadi tidak ada yang terlalu di atas, terlalu di bawah. Jadi apapun kumpul dengan dress code itu, jadi kita sama-sama. Jadi dengan baju putih itu berarti suci, dengan warna hijau biar seger gitu. Jadi kebersamaan itu dengan dress code itu sungguh luar biasa kita bersama. Kalau aksesoris ini hanya menyelaraskan saja dengan warna. Jadi udah warna hijau ini kebetulan. Biasanya kalau Bali itu identik dengan rambut-rambut ya, dengan rambut, permainan rambut biasanya, karena ini acaranya santai. Jadi tadi mungkin banyak juga yang tidak dandan heboh gitu. Kebetulan kita punya seragam hijau ya. Nah, jadi alangkah bagusnya kalau hijau dikombinasi dengan putih. Ya, tanda bersih dan sejuk lah gitu. Jadi istilahnya kita kan ingin sesuatu tuh yang bersih, yang mata itu melihat sejuk aja gitu. Sebelum memulai acara, diadakan tradisi berdoa oleh tuan rumah, di mana berdoa dilakukan di tempat berdoa di rumah atau kerap disebut merajan. Doa tersebut dilakukan untuk memohon kelancaran agar acara berlangsung dengan baik dan cuaca cerah. Namanya merajan, itu kayak untuk pura kecil di rumah. Jadi kita selalu melakukan hal itu sebelum melakukan acara supaya dilancarkan acaranya. Biasanya sih yang berketepatan, kebetulan hari ini kan yang bertepatan Ibu Sarge. Jadi biasa beliau mengadakan ritual dengan putrinya yang kebetulan rumahnya bersebelahan, bersembahyang di merajan, istilah persembahyang kami, agar pertemuan nanti, arisan nanti tidak ada hal-hal yang negatif. Kita bertemu kan tujuan untuk bersilaturahmi, ada aura positif, jadi kita bisa berbagi pengalaman. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah meja jahitan. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk kreativitas orang suku Bali yang memanfaatkan ciptaan Tuhan, yaitu yang sering disebut janur. Dari satu bahan ini bisa diciptakan berbagai macam bentuk kreativitas yang digunakan sebagai prasarana dalam upacara keagamaannya. Meja jahitan ini merupakan warisan dari orang terdahulu. Kita sekarang sedang belajar membuat sesajen yang simple, dan ini Ibu Vidya yang mengajarkan kita untuk membuat canang sari ya. Ya. Ini Ibu walaupun sudah hamil besar tetap semangat untuk mengajarkan ibu-ibu yang lain biar bisa membuat canang sari. Ya kan Bu Vidya? Ya. Mana ibu-ibu semangat nggak semua? Oke. Di sini kita bisa melihat para ibu-ibu cantik ini melakukan aktivitas mejojangan. Mereka terlihat serius memanfaatkan janur dan hiasannya untuk sesajen.
Kita menjajahitan karena wanita-wanita Bali paling tidak harus bisa membuat canang. Jadi itu ritual kita sehari-hari. Jadi kita tadi ada yang belajar, ada yang sudah mahir. Jadi kita belajar dari teman kita yang sudah bisa. Jadi nggak perlu cari guru lagi. Karena di arisan kita ada yang pintar menari, ada yang pintar menjahitan. Jadi kita cari ilmu dari sana. Walaupun kita jauh dari Bali, ritual keagamaan itu harus kita laksanakan. Jahitan itu untuk kita bikin sajen untuk upacara gitu. Itu biasanya dilakukan sebelum upacara, kita melakukan itu. Ya selalu ada bunga kamboja sama janur dengan bunga warna-warni semua. Baju jahitan selesai, bukan perempuan namanya kalau tidak berfoto-foto. Mereka pun begitu seru melakukan beberapa pose sambil membawa hasil baju jahitan. Foto, nggak selfie itu kayaknya kurang komplit. Kayaknya nggak dikasih makan juga Kak, nggak apa-apa kalau kecuali foto. Jadi kita mencari tadi angle-angle, karena ini ke rumah Bali, jadi ada angle-angle yang bagus untuk kita jadikan background. Jadi tidak satu tempat aja, jadi ada pas yang ada seperti kelihatan balai gede, apa semacam itu lah. Ya. Jangi. Pemirsa, perempuan Bali dikenal pandai menari. Tak lengkap rasanya jika aktivitas ibu-ibu Sekarwangi tanpa menari. Sekarang kita akan melihat bagaimana mereka menari diiringi lagu khas dari Pulau Dewata. Kali ini mereka memilih lagu Janger. Janger itu nari kayak penyambutan gitu, jadi kayak nari ceria gitu, jadi kayak kalau misalnya lagi kumpul-kumpul gitu, makanya intonasinya, nadanya tuh ceria sekali Janger itu, gitu. Jangeran ceria untuk Ternyata masih ada ya ibu-ibu yang belum paham mengenai tarian Janger, dan beberapa mesti diajari terlebih dahulu. Oke. Pakem kanan, Oke. 2 kali, ngakem kiri 2 kali. Oke. Jadi di tempat aja. Ya. Bagus. Kiri lagi kanan. Oke. Ya, oke. Saya 1, 2, 3. Ya. Jangi janger, seng sengi, seng seng janger, seng sengi, seng seng janger. Tadi adalah latihan kayak menari. Itu sebenarnya kan dia olahraga untuk menyehatkan badan aja. Karena di Bali ada ritual seperti nari mejangeran. Itu nari kegembiraan istilahnya antar kita gitu. Jadi sambil menari sambil bernyanyi istilahnya. Jadi itu tidak kaku lagi ya untuk kita menggerakkan tangan. Karena memang sudah pakem kayaknya orang Bali pasti semua bisa menari. Araki salah. Begini. Araki janger, araki janger. Coba ulangi. Araki janger, araki janger, araki janger. Lepas ke kanan, arah sini, arah kanan. Oke. Yuk semua kumpul yuk, rame-rame kita mau menari Janger, diiringi dengan lagu Janger. Kita sekarang mau memperlihatkan bagaimana cara berjangeran di Bali. Yuk kita mulai, yuk, come on. Makasih. Yuk, mulai. Yuk. Barisan berempat-empat ya. Oke. Dah, sekarang ya. Mulai ya. Yuk sini yuk. Sambil nyanyi ya. Oke, ya. Ya.
ruang jari mojang eran seriang entuk doraroti jangi jangen seng sengi seng seng jangen. Ibu Bali itu hampir di suatu upacara itu ada menari ya. Jadi umumnya mereka bisa menari semua karena itu udah adat ya juga. Oren kelap kelap ngalap bunga. Pemirsa, kalau tadi ibu-ibu sudah lelah menari, acara selanjutnya ialah makan bersama. Ada yang unik dari hidangan yang disediakan, yaitu semua hidangan mulai dari kue hingga makan siang merupakan makanan khas Bali yang punya filosofi masing-masing. Kalau social club kita tadi habis latihan menari, mungkin waktunya kita makan. Ibu udah lapar semua? Oke. Kita akan memperkenalkan juga ada kue-kue khas Bali. Ibu Mantik, ini kue apa namanya? Ini namanya apem, atau di sini disebut kue mangkok. Apem ini artinya adalah dari kecil dia mengembang. Kita juga hidup dari yang kecil selalu berusaha untuk lebih dan lebih. Amin. Dan semua Astagfirullah. tradisional di Indonesia itu pasti ada kue apem. Kue apanya? Ini terbuat Ya. dari gula apa? Kita ini tradisional sekali dari tepung beras terus kasih gula merah. Gula merah. Dan ini daun pisang. Dan kita biasanya makan pakai kelapa, ada yang juga tidak pakai kelapa. Dan ini jadi ada ini juga. bukan sekedar kue yang enak, tetapi juga ada Artinya. maknanya. Dan kalau ini? Kalau ini bantal, kita tahu kan di sini Tahu semua nih lepet. bantal yang dibilang kayak lepet nggak mau kan? Lepet itu langsung. Lepet itu tidak ada pinggang. Tapi kalau kue nggak lepet nggak Kalau enak orang ya. biasanya dibilang kayak lepet tersinggung. Kalau dikasih makan lepet pasti doyan. Ini terbuat lepet dari? biasanya dibuat dari tepung ketan. Coba saya buka Terus ya. dibungkus janur. Isinya Di apa? tradisi pernikahan Bali selalu pakai bantal dawe. Kalau kita menjemput pengantin perempuan, kita pakai bantal dawe. Oke ya, perempuan. Semoga hidup berkepanjangan. Ya, amin. Astungkaren. Ini coba bisa di shoot ini kuenya dari apa, ketan ya? Ketan putih Aha. atau pulut. Ya. Biasa dikasih kacang merah, Kacang ada merah, yang oke. kasih pisang. Oke. Tergantung selera, ada yang jagung manis, ada yang Oke. nangka. Ini enak sekali. Coba. Sopan. Aduh. Pengantin suka ya? Tapi yang jelas pasti enak. Enak banget. Wajib dicoba ini ya. Juga sehat dari Indonesia. Iya, kalau makanan itu mungkin semua di daerah di Nusantara ada tradisional. Saya perhatikan juga makanan di Bali ada juga di tempat lain. Tapi kalau kami itu nggak boleh lepas yang namanya kue apem atau mangkok itu. Karena filosofinya dari yang kecil mengembang. Mungkin kue mangkok itu memang kelihatan sekali dia dari bahannya itu pasti akhir matang itu dia kalau dia sudah mengembang. Kalau untuk kue bantal yang kita tadi sebut di sini lepet ya, itu bantal sesuatu yang dibungkus rapat, dibungkus dengan rapat. Ya itu filosofinya bahwa kita selalu berusaha untuk hidup kita ini. Kemudian kalau di Bali kalau pernikahan selalu pakai bantal dawe, bantal panjang itu semoga hidupnya pengantin itu panjang jodohnya gitu. Kalau tadi kita sudah melihat kue-kue, berikutnya yang tak kalah mengundang selera ialah menu makan siang. Lihat deh pemirsa, semua makanan yang disajikan merupakan menu khas Bali yang pasti lezat semuanya. Ya, Social Club semuanya, kita sekarang ingin memperkenalkan makanan Bali yang rata-rata semua dari ayam, karena kita ada yang sudah tidak makan sapi ya. Jadi sekarang Ibu Mantik menjelaskan misalnya ini sate apa, coba dijelaskan ininya. Ya, kuliner Bali itu banyak sekali ragamnya dan diolah dengan berbagai rupa. Biasanya kalau orang ke Bali pasti nyari sate lilit, karena sate khas lilit ini hanya ada di Bali. Dibuat Ada dari 3 macam sate lilit, ada dari ikan, dari ayam, atau dari campuran ikan dan ayam. Oke. Nah, kalau ini sate lilitnya dari ayam. Kami umat Hindu rata-rata tidak mengkonsumsi sapi karena memang sapi adalah
binatang yang sangat kami sucikan. Nah, ini juga bakso ya. Jadi kalau Bakso ini juga sudah ayam. bakso ayam, dibikin fresh sekali dan di pagi dibikin langsung kita bisa konsumsi. Kalau ini namanya Apa? ikan sambal bongkot. Ikan sambal. Ini ikan Yummy. yang disisir, terus disisir. dikasih bongkot, itu penetralisir kolesterolnya. Ya. Kalau ini sayurannya itu lawar, Lawar, kita ya. selalu orang kalau ke Bali Kayak urap. lawar, kayak urap, tapi dia pakai Ya. bumbu lengkap. Disebut bumbu lengkap itu semua dipakai rempah, karena ternyata semua rempah itu juga menetralisir kolesterol. Terus sayurnya apa aja campurannya? Sayuran Ini ada jagung kacang panjang, Aha. labu siam, Pepaya muda. pepaya. Ada irisan daging Ada ayam daging ayam ada. dicincang gitu ya. Ya, Oke. terus Ini kalau apa? Ini ayam betutu atau gerang asem, Ya. bumbunya juga lengkap, Lengkap. bumbu dapurnya semua ada. Dikukus apa Ini biasanya dimasak dengan api kecil, direbus, Oke. diungkep. Kayak Nah, ini gitu. misalnya apa? Ini tum. Kalau di sini kalau semua yang direbus Coba. itu ada yang disebut tim, ada yang tum. Kalau dibungkus daun kita sebutnya tum. Oke, saya Kalau buka tidak boleh ya? dibungkus daun biasanya kalau tim. Tim. Ini. Tim itu adalah cara mengasak dengan mengukus. Ya. Nah, ini Tim atau tum itu cara mengolah dengan mengukus. Ini pemirsa, ini apa Kalau bahannya? ini ayam. ayam. Ayam juga Ayam. bumbunya juga macam-macam ya. Bumbunya juga macam-macam. Ternyata apalagi sekarang kan banyak ayam Ya. gilar ya. Ya. Harus dinetralisir dengan bumbu-bumbu Bumbu-bumbu, yang ya. alami. Ya. Jadi Dan dia yang terakhir ini, sehat sekali. Ini namanya perasa mbe. terakhir ya, Iya. yang kalau tidak ada ini Kalau tidak kita- afdol ya. Kalau kita bilangnya di sini cuma bawang goreng, tapi mbe itu ada campurannya bawang goreng dikasih cabai dan terasi. Nah, ini ciri khas. Ciri khas. Ini namanya sambal mbe. Ada cabai iris, cabai rawit Ya. diiris, kemudian dikasih terasi cabai rawitnya, bawang gorengnya tetap dicampur jadi Oke, satu, namanya ya. sambal mbe. Sekarang ini jarang untuk bukan tidak boleh ya, mengurangi atau bahkan kalau orang yang ngerti mungkin sapi agak masih disucikan karena zaman dulu sapi diidentikan dengan seorang ibu karena kan sapi memberikan susu untuk kita semua. Jadi untuk menghormati itu, jadi kita lebih bagus tidak makan sapi. Masih ada yang lain yang untuk bisa kita konsumsi seperti ayam, ikan, telur itu masih boleh. Nah tadi itu semua dimasak dengan rempah. Bumbu atau kita bilangnya bakso genep ya. Genep itu artinya lengkap gitu. Kalau bakso genep itu selalu masak apapun pasti pakai bakso genep gitu. Rata-rata pakai bakso genep lah. Rasanya ya mungkin karena kami orang Bali pasti rasanya lebih enak. Tapi untuk kesehatan ternyata juga lebih bagus katanya, menetralisir rempah-rempah itu, bumbu dapur yang fresh itu kan menetralisir semua kolesterol dan sebagainya. Nah tadi khusus yang untuk jukut ares itu dari batang pisang muda yang diiris-iris. Nah itu kaldunya kaldu ayam, bisa bebek, bisa ayam, tapi itu ternyata menetralisir tensi. Dan kita sekarang ada surprise party. Happy birthday to you. Ibu. To you. Happy birthday. Pemirsa, ternyata di acara tersebut ada sedikit kejutan bagi tuan rumah yang berulang tahun. Dan ada tiup lilin kue ulang tahun yang dilakukan oleh Ugek Dani dan sang bunda yang berulang tahun beberapa waktu sebelumnya. Berdoa dulu ya. Kita keluarga dari Ibu-Ibu Sekarwangi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sarge, Ibu Cipta dan Ibu Uge. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur, murah rezeki, kasih sayang, semua doa-doa yang terbaik dikabulkan. Yang sudah punya cucu, agar punya cucu. Yang mau menikahkan, agar segera berjalan. Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu berkumpul dalam keadaan bahagia, gembira, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, sekarang tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang, lagi. Ya, sekarang. Ibu Siki potong kuenya.
tahun saya. Walaupun udah berapa hari yang lalu, tapi mereka tetap aja bikin ulang tahun buat kita. Karena saya dan ibu berdekatan ulang tahunnya. Yang ulang tahun bulan November ini ibundanya sama putrinya, itu Bu Sarga dengan Uge dan ipar saya Ibu Cipta. Jadi sengaja saya buat surprise itu biar nggak boring aja ya. Jadi setiap orang juga kode surprise. Viewers, setelah prosesi tiup lilin dilanjutkan makan siang bersama. Saya bilang sangat, selalu pertemuan itu seru banget. Karena kita selalu yaitu enjoy, terus kita selalu berusaha untuk saling menyenangkan gitu. Walaupun hanya sekedar makan kue bantal yang tadi itu dan ya masakan-masakan segitu itu, tapi kita happy banget, seru banget gitu, kayak udah pergi kemana gitu. Itu tadi aktivitas kita bersama anggota Arisan Sekarwangi. Alright viewers, semoga topik Social Club kali ini berguna bagi Anda ya, terutama bagi Anda kaum wanita. Sampai jumpa di keseruan Social Club berikutnya. Bye-bye. Ibu-ibu kalau bisa sebagai istri atau sebagai pendamping atau sebagai pekerja, bangkitlah sebagai seorang wanita yang bisa menginspirasi misalnya semua dari kalangan, baik laki-laki, agar kita bersatu padu, kita bisa berdamai, kita bisa mengalah, kita bisa meredam segala sesuatu, tidak memakai emosi. Mudah-mudahan Arisan Sekarwangi ini bisa memberikan inspirasi untuk ibu-ibu dari daerah manapun untuk bisa melakukan hal yang sama dengan kami, agar tidak melupakan jati diri kita, asal kita dari mana, dan kita tidak malu kita jadi orang seperti apa. Saya juga tidak malu jadi orang Bali, malah kan saya bangga. Oke ibu-ibu, terima kasih sudah bersama kami. Peace.